Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Ida Sulistiani 73. Nah, kali ini kita akan membahas satu teks yang kita pelajari di kelas 12 SMA. Meskipun di kelas di SMP dulu kalian mungkin sudah pernah belajar prosedur teks, tapi apa yang membedakan antara prosedur teks yang pernah kalian pelajari di SMP dengan yang sekarang? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa mendapatkan informasi tentang materi-materi bahasa Inggris. Oke, baik kita. Nah, so have you seen this? Pernahkah kalian melihat ini, lembaran ini? Biasanya kita temukan ketika kita membeli barang elektronik atau membeli satu gadget misalnya. Nah, ini kita temukan dalam kotak biasanya ya. Iya, benar sekali, ini adalah disebut juga dengan manual book atau buku petunjuk ya. Seperti di sini ada buku petunjuk alat komunikasi ringan yang disebut dengan walkie-talkie ya. Ini bukan handphone ya guys. Nah, ini adalah bagian dan merupakan salah satu bentuk daripada ya benar prosedur teks. Jadi prosedur teks kali ini akan banyak membahas tentang manual book atau bagaimana cara mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan dari prosedur teks. So just like another text, procedure text also has a purpose. Nah, tujuan daripada procedure text itu adalah to tell the reader how to do or make something. Jadi bagaimana kita ingin memberitahu kepada pembaca, ini kalau dia listening berarti pendengar, untuk mengerjakan atau membuat sesuatu. The information is presented in logical sequences of event, dan biasanya informasi yang kita sampaikan dalam teks ini selalu berurutan ya. Jadi dari mulai awal apa yang harus pertama dilakukan jika ingin melakukan sesuatu, atau apa yang harus dipersiapkan jika ingin membuat sesuatu, which is broken up into small sequence step, dan biasanya akan dipecah-pecah menjadi beberapa langkah-langkah yang berurutan. These texts are usually written in present tense. Nah, teks ini biasanya ditulis dalam present tense ya, atau apa-apa yang terjadi pada saat sekarang. Nah, the most common example of procedure text is a recipe. Biasanya waktu di SMP kalian bisa belajar membuat nasi goreng, belajar membuat mie goreng, or another simple recipe ya. Now then, the definition. So the definition of procedure text different in the topic that the text talk about. Jadi berbeda dan tergantung dari area mana teks itu dibuat. Misalnya seperti nomor 1, text that explain how something works. Seperti tadi ya, manual book ya. Teks ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu kerja. How to use instruction operation manual. For example, how to use the video, how to use computer, how to use tape recorder, the photocopier, the fax and other things. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi menjelaskan bagaimana mengoperasikan benda. Biasanya di manual book seperti yang tadi contohnya kita lihat ya. Another one, text that instruct how to do particular activity. For example, recipes, log game. Jadi diberi teks ini biasanya juga adalah satu teks yang memberitahu bagaimana kegiatan-kegiatan khusus itu dilakukan, misalnya seperti resep, bagaimana rules sebuah game, bagaimana penelitian ilmiah, ataupun bagaimana peraturan berkendaraan dengan aman. Ini semua adalah jenis dari definisi prosedur yang nanti ketika kalian misalnya ujian atau ulangan ada pertanyaan what is procedure text, lihat dulu teksnya di atas, di antara ini mana yang sesuai. Apakah tentang mengoperasikan alat, atau apakah tentang bagaimana membuat sesuatu, buat makanan dan lain sebagainya, ataukah yang ketiga, the text that deal with human behavior
behavior, teks yang berhubungan dengan kebiasaan manusia. Misalnya ada tips how to live happily, bagaimana hidup bahagia, how to succeed, bagaimana menjadi sukses. So this is the 3 definitions about procedure text. Nah, every text has different generic structure, dan procedure text juga memiliki generic structure. At least three structure that you have to remember ketika kalian ingin membuat teks procedure itu ada 3 yang harus kalian ingat. Yang pertama yang harus kalian tempatkan adalah goal-nya. Goal, aim, bahkan bisa kadang menjadi judul. Misalnya how to live happily yang tadi ya, how to operate new computer, atau misalnya how to turn off notification in Google. Banyak sekali ya teks yang bisa kita buat dengan judul-judul yang saya sebutkan tadi. Kemudian material or equipment ini biasanya dipakai apabila prosedur teks yang ingin kita sampaikan dia berupa cara melakukan sesuatu dengan menggunakan alat. Jadi tidak berlaku ke seluruh sebenarnya. Jadi yang kedua ini tidak berlaku, ingat, kepada seluruh jenis teks procedure ya. Seperti misalnya ketika kita ingin menghapus notifikasi di dalam Google yang mungkin mengganggu, ketika kita buka HP selalu ada notifikasi yang tidak kita inginkan, nah itu tidak memerlukan material or equipment. Nah, yang penting harus ada selain goal itu adalah step dan method. Bagaimana caranya sehingga kita bisa misalnya mengoperasikan barang baru. Bagaimana caranya misalnya kita membuat sesuatu dan seterusnya. Nah, content of step contains the steps or sequences that must be done. Jadi apa-apa terdiri dari apa-apa saja, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, so that the objective outline in the aim of goal to be achieved, sehingga ya, tujuan di atas daripada bagaimana cara membuat sesuatu ini bisa tercapai. The step or sequences must be a sequences from the first to the last. Jadi urutannya harus dari pertama sampai akhir, jangan dibolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ini mengoperasikan sesuatu justru bisa merusak barang. Kalau cara membuat makanan malah misalnya makannya tidak jadi dan seterusnya. So these 3 are the generic structure of procedure text. Okay guys, so every text also has characteristic ya, as well as the procedure text. Ini adalah beberapa ciri-ciri khusus dari sebuah procedure text. Ketika kalian menulis procedure text, ketika kalian menceritakan procedure text, maka yang harus kalian perhatikan bahwa every step, setiap langkah, use imperative sentence. Dia selalu menggunakan kalimat perintah, tidak menggunakan kalimat panjang ya, kalimat pendek. Misalnya cut, potong, bukan cutting. Do not atau don't mix ketika kita melarang dan seterusnya. Jadi jangan pernah menggunakan verb, jangan pernah menggunakan verb, selalu menggunakan yang pertama tanpa. Kemudian active verb, because this is procedure text that show people how to do something, maka kata kerja yang dipakai pasti selalu kata kerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Caranya itu bisa kita lihat, tidak menggunakan kata kerja hayalan, tapi kata kerja yang ketika dilakukan orang kita bisa melihat aksinya, yaitu active verb. Contohnya turn, putar, put, memasukkan, do, mengerjakan, mix, mencampur, dan lain sebagainya. And then, if the procedure text in the form of paragraph, jika procedure text yang kalian buat dalam bentuk paragraf, maka biasanya dia menggunakan kata sambung seperti misalnya then, while, next, after that ya. Kalau dia urutan biasanya menggunakan kata first, second, then, next, dan finally. Nah, itu adalah connecting or conjunction yang harus kalian masukkan ketika teks prosedurnya dalam bentuk paragraf ya. Kita nanti akan lihat perbedaan yang paragraf dan yang prosedur teks sederhana. And then using adverbial or adverb, menggunakan kata keterangan to express detail of time, dan biasanya menceritakan berapa lama, di mana, kemudian juga bagaimana
bagaimana sesuatu itu dilakukan, misalnya for 5 minutes, for 2 hours, slowly, misalnya mix it slowly, atau misalnya put carefully, misalnya don't turn carelessly, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh daripada adverb, baik itu time, place, or manner. And the last is using simple present tense. So in procedural text berbeda dengan teks naratif atau yang recount, kita menggunakan selalu past tense, tapi dalam procedural text kita selalu menggunakan simple present tense. So now guys, let's see the example of procedural text in form of paragraph. Ini dalam bentuk paragraf ya. How to use ATM machine. Meskipun sudah saya yakin kalian semua tahu, boleh dicek. Ini adalah dalam bentuk bahasa Inggrisnya bagaimana menggunakan ATM machine. Perhatikan bahwa paragraf ini terbagi menjadi beberapa. Nanti kalian lihat, nah di sini akan menggunakan imperatif, ini imperatif gitu ya. Juga ada nanti menggunakan action verb, insert misalnya, dan yang lain juga ada menggunakan imperatif banyak sekali. Meskipun ini paragraf, tapi sering menggunakan imperatif sentence, imperatif verb, atau kalimat-kalimat perintah ya. Kemudian dia menggunakan imperatif dalam bentuk negatif ya, don't atau do not, silahkan. Finally, nah ini juga menggunakan kata sambung atau conjunction tadi. Finally, take the money which come from the cash dispenser. Kemudian don't forget, ini juga termasuk dalam imperative verb ya. So let's see. Nah sekarang dalam bentuk yang sederhana, tidak dalam bentuk paragraf ya guys, dalam bentuk langkah-langkah sederhana. How to make a video on YouTube mobile. Saya yakin juga kalian sudah tahu dan pernah melakukan step ini ya. Kalau yang belum tahu boleh nanti dipraktekkan bagaimana cara membuat atau memasukkan video kalian ke dalam YouTube di dalam HP ya. Before creating a video on YouTube mobile, please prepare the following: your original video, a YouTube account. Ini adalah bagian yang disebut juga, boleh disebut juga dengan bahan atau equipment ya, dimana kita harus mempersiapkan ini, tapi tidak dalam bentuk barang ya, tapi dalam bentuk video dan dalam bentuk akun daripada YouTube itu sendiri. Jadi tanpa adanya kedua ini, we cannot make a video. Nah perhatikan stepnya, lihat number 1 dan number 2. Open tab, jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat panjang, langsung menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Open tab ya. Kemudian lihat lagi langkah berikutnya, select your best video, kemudian edit your video, add a video, dan berikutnya adalah wait for the video to finish uploading. Nah, ketika ini diberitahukan orang dengan mudah pasti akan bisa mengikuti langkah-langkah ini ya, karena sangat sederhana dan simple. Jadi kalian boleh menggunakan apakah teksnya mau dalam bentuk paragraf seperti yang tadi ketika kita menggunakan mesin ATM, ataukah yang menggunakan langkah-langkah sederhana seperti bagaimana membuat video atau mengupload video di dalam YouTube. Nah, itulah contoh-contoh daripada procedural text. Semoga apa yang saya terangkan ini bermanfaat dan bisa kalian gunakan dalam pelajaran sehari-hari. Terima kasih dan jangan lupa subscribe to my channel for more video ya guys. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Bye bye.